Ya. Nah, ini pada pertama hari ini, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup di bagian yang pertama. Adapun pokok bahasa yang nanti akan dipelajari, yang pertama ini mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, ini perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sekarang yang kita pelajari ini yang pertama dulu, mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, untuk yang materi yang lain, untuk yang poin B dan poin C nanti akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Ini ya. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah mencatat bahwa pernah ada upaya pengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Kalian tahu apa saja ideologi lainnya? Ideologi lainnya di sini ada ideologi komunisme ataupun ideologi liberalisme. Berikut akan kita bahas mengenai penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan juga Orde Reformasi. Ini kita bahas dulu yang pertama mengenai penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai tahun 1959. Kalau kalian ingat di pelajaran di kelas 7 atau di kelas 8, kalau antara tahun 1945 sampai ke tahun 1959, berarti ini mengenai konstitusi Republik Indonesia Serikat. Oke, lanjut. Untuk di awal kemerdekaan, tekad bangsa Indonesia untuk menerapkan Pancasila menghadapi ancaman berupa penyimpangan di antaranya. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh musuh. Yang tujuan dari pemberontakan ini untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Nah, jadi untuk di awal kemerdekaan ditandai dengan yang pertama itu adanya PKI. Yang kedua, ini pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang lebih dikenal dengan DITII, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Yang tujuan utama dari pemberontakan ini untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi pada kenyataannya gerakan ini bertentangan dengan syariat Islam dengan melakukan pengerusakan dan juga pembakaran rumah-rumah pendudukan serta fasilitas umum. Untuk yang ketiga ini, yang ketiga ini pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang lebih dikenal dengan sebutannya RMS, ya, yang dipimpin oleh Christian Robert Stevenson Mokil pada tanggal 25 April tahun 1950. Tujuan dari RMS adalah membentuk negara sendiri dengan wilayah yang meliputi Maluku Selatan. Di sini kalau Maluku Selatan ada Ambon, Pulau Seram, dan juga Pulau Buru. Untuk yang keempat, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutannya PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta, yang dipimpin di sini oleh Syarifuddin Pramiragara dan Venture Sumol tahun 1957 sampai tahun 1958 di Sumatera dan juga Sulawesi. Dan kembali lagi di sini, gerakan ini bertujuan merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada saat itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno yang dianggap telah melanggar undang-undang dan pemerintahan yang sifatnya sentralistik dan menimbulkan ketidakadilan pada pembangunan. Untuk yang selanjutnya ini, untuk
yang kelima. Yang kelima ada APRA. Apa itu APRA? APRA adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, merupakan misi yang didirikan oleh Kapten Daniel Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Apa itu tirani? Ada yang tahu tirani? Nah, tirani berarti kekuasaan yang di sini rakyat itu harus tunduk pada si penguasa, dan biasanya penguasa ini bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid yang kedua berusaha mempertahankan federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan NKRI yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Yang keenam, di sini perubahan bentuk negara Indonesia dari Republik Indonesia Serikat menjadi NKRI dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang memang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan pada demokrasi liberal. Kalau kalian tahu, untuk penerapan di Indonesia tidak hanya demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin dan ada juga demokrasi Pancasila, sehingga tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Tapi khusus di awal kemerdekaan, di sini yang diterapkan ini demokrasi liberal. Sekarang lanjut. Ini selanjutnya yang kedua mengenai penerapan Pancasila pada masa Orde Lama yang pemberlakuannya dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Ini periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Tadi sudah Ibu sebutkan sebelumnya. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh kekuasaannya terpusat dalam pemikirannya itu di dalam pemerintah negara, berpusat juga pada pemimpin negara. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada UUD RI tahun 1945, namun di sini dilihat pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap undang-undang dasar. Nih, ya lanjut. Yang pertama, ini penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Yang pertama, pengangkatan presiden seumur hidup. Di sini kita lihat ada aturannya berdasarkan TAP MPR nomor 20 tahun 1963. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilihan umum oleh presiden berdasarkan penetapan presiden nomor 3 tahun 1960. Dan yang terakhir di sini pembentukan MPRS yang beranggotakan anggota DPR, gotong royong, utusan daerah dan utusan golongan oleh presiden. Ini lanjut sekarang. Untuk yang penerapan pada masa Orde Baru. Orde Baru ini tahun 1966 sampai tahun 1998. Kalian tahu pada masa pemerintahan siapa ini kalau Orde Baru? Ya betul, ini pada masa Presiden Soeharto. Kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya berakhir. Di sini ketetapan MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966 pada tanggal 20 Februari tahun 1967 menegaskan penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soekarno. Tadi sudah Ibu sebutkan sebelumnya, karena kalau pada masa itu di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jatuhnya Presiden Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru. Ini lanjut lagi untuk yang pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan ini dapat dilaksanakan secara bertahap dan juga berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun, dan program pembangunan tertuang itu dalam garis-garis besar haluan negara. Namun dalam perjalanan Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan. Ini penyimpangannya. Yang pertama, nah ini kita lihat, ini yang paling ini ya, yang dilihat dalam bidang ekonomi dan juga di bidang politiknya. Kalau untuk di bidang ekonomi, penyelenggaraan ekonomi itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, yaitu dengan menerapkan praktik monopoli dan juga sentralistik. Untuk yang kedua, di bidang politik ini lembaga eksekutifnya merupakan lembaga pengontrol utama lembaga lainnya dan membatasi kebebasan
politik. Selanjutnya, nah, untuk penerapan pada masa Orde Reformasi. Orde Reformasi ini dimulai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Kalau untuk Orde Reformasi berarti pada masa pemerintahan siapa? Pada masa pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Ini lanjut, ini. Pada masa reformasi, penerapan tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi dihadapkan pada kondisi masyarakat yang bebas, mulai dari kebebasan berpendapat, berekspresi, dan juga berorganisasi atau juga sebagainya. Di satu sisi, meskipun kebebasan di sini dapat membuka kreativitas, tapi di sisi lain juga dapat menimbulkan efek negatif, ya. Nanti kita lihat di sini untuk yang negatif. Nah ini dampak negatif dari kebebasan yang tidak sesuai dengan Pancasila, terutama di dalam nilai-nilai Pancasila. Ini yang pertama kita lihat. Nah ini, yang pertama budaya permisif atau serba boleh seperti pergaulan bebas. Ini yang sekarang yang terjadi. Yang kedua pola komunikasi yang memang tidak beretika. Untuk contohnya misalnya berita bohong atau hoax. Ya. Untuk yang ketiga, peredaran narkoba dan juga minuman keras. Yang keempat, aksi anarkisme, kekerasan dan juga vandalisme, merusak. Ya. Yang terakhir ini ada westernisasi atau pola hidup yang mengacu kepada kehidupan kebarat-baratan. Bisa dilihat dari pergaulan, dari gaya hidup, dari berbicara atau dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini cukup sekian untuk materi hari ini. Nanti untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan, silakan nanti langsung ditanyakan ke Ibu melalui WA atau nanti bisa ditanyakan langsung di dalam Google Classroom. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.